Ini tepat 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin menjabat sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Kritik untuk Presiden yang dinilai berubah gaya kepemimpinan di periode kedua ini, selain komunikasi politik yang buruk dalam mengatasi permasalahan negara, juga gestur mengabaikan suara masyarakat dari istana, membuat demokrasi Indonesia setahun Jokowi Ma'ruf dinilai alami kemunduran. Setahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin Indonesia. Programnya memang terganggu oleh pandemi, tapi bukan berarti ini tidak menjadi evaluasi. Ya, lebih memilih untuk melanjutkan membahas Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ketimbang memprioritaskan masalah kesehatan. Akibatnya apa? Masyarakat turun ke jalan. Alih-alih menenangkan, pemerintah justru mencoba untuk membungkam suara parlemen jalanan dengan mengatakan bahwa masyarakat terhasut hoax, dan ini bukan pertama kali terjadi. Melihat realita bukan retorika, setahun bekerja Jokowi Ma'ruf Amin dinilai membuat mundur iklim demokrasi. Tepat setahun lalu, Joko Widodo Ma'ruf Amin dilantik untuk memimpin Indonesia hingga 2024. Sulit dipungkiri, 12 bulan semenjak dilantik didominasi isu demonstrasi dan pandemi. Aksi turun ke jalan pun sudah terjadi sedari awal Jokowi menjabat di periode kedua. Berbagai elemen masyarakat menolak sederet rancangan undang-undang, sebutlah Undang-Undang KPK, KUHP, isu soal Papua, hingga belakangan Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak hanya di Jakarta, demonstrasi di berbagai daerah banyak yang berujung kerusuhan, bahkan jatuhnya korban jiwa. Sayangnya pecahnya unjuk rasa di mana-mana ditanggapi sebatas argumen dari istana. Terucaplah jika masyarakat terpapar hoaks disusul penangkapan sejumlah orang dengan tuduhan aktor intelektual penghasutan. Cara penanganan gelombang kritik ini dilakukan berulang. Negara seolah rela mengebiri demokrasi demi memenangkan situasi politik. Catatan kontras, setahun terakhir terjadi 157 kali pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap kebebasan sipil. Setahun Jokowi Ma'ruf Amin juga dinilai mengabaikan suara masyarakat terkait pandemi. Di tengah masih mewabahnya COVID-19, pemerintah memutuskan tetap menggelar hajatan politik pilkada sesuai jadwal yang ditentukan 9 Desember mendatang. Pemerintah menyebut keputusan ini merupakan keputusan politik yang sudah disepakati DPR dan penyelenggara pemilu. Wartawan senior Endi Bayuni menilai 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin kegaduhan terus terjadi akibat buruknya pola komunikasi politik Presiden Joko Widodo dan Wakil Ma'ruf Amin. Wartawan senior Endi Bayuni menilai setahun Jokowi Ma'ruf Amin kegaduhan terus terjadi akibat buruknya pola komunikasi politik. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja contohnya, pemerintah gagal memberikan pemahaman tujuan sekaligus manfaat Omnibus Law berujung gelombang protes di masyarakat. Masalah besar selama saya lihat dalam 1 tahun terakhir ini adalah komunikasi politik yang mandek. Ini dalam proses legislasi, dalam proses penanganan pandemik ya, dan kemudian juga yang terakhir yang kita lihat waktu Presiden memutuskan pilkada tetap berjalan. Mulusnya pembahasan Omnibus Law yang begitu cepat di tingkat elit menjadi salah satu bukti jika Presiden Jokowi memiliki kekuatan politik terkuat di Indonesia setelah Soeharto. Ironisnya, dengan modal konsolidasi politik yang nyaris paripurna, Jokowi justru menampilkan gaya yang berbeda jika dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Pemerintah seperti mengabaikan kritik, demokrasi dianggap mengalami kemunduran setahun Jokowi Ma'ruf Amin memimpin negeri ini. Kekuatan politik di Indonesia sekarang ini Presiden Jokowi adalah presiden yang terkuat di Indonesia pasca Soeharto. Nah, kita lihat posisi dia menggalang koalisi yang sangat besar. Di DPR ada 6 dari 9 partai mendukung dia, 75% dari kursinya, dari suara di DPR. Kemudian dia juga mendapat dukungan yang sangat loyal dari TNI, Polri, pengusaha, dan sekarang juga dengan adanya Wapres, NU dan Muslim sebagian besar berada di koalisi pemerintah. Jadi dia sangat kuat sehingga apapun yang dia inginkan bisa terjadi, ya, karena saking kuatnya. Tapi itu bukan berarti terus menutup komunikasi dengan masyarakat yang berbeda pendapat. Di hari yang sama, hari ini tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu, itu kan ketika pelantikan Pak Jokowi di gedung
DPR RI gitu kan, itu mahasiswa, masyarakat tidak boleh melakukan demonstrasi, tidak boleh melakukan protes dan kritik gitu kan yang keras ke jalanan ketika pelantikan itu. Kan ini lucu, kita negara demokrasi tapi tidak berdemokrasi. Ya, saya kira semuanya ya, kalaupun tidak mencapai target, tapi sudah mendekati target. Yang paling bisa saya sampaikan di sini misalnya untuk penyederhanaan birokrasi, ya, deesolonisasi sudah berjalan, mungkin sudah 80-90%. Sudah ada lembaga-lembaga badan yang dibubarkan gitu, ya, untuk efisiensi dan perampingan birokrasi. Temuan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial ini menemukan bahwa media sosial lebih banyak didominasi oleh akun buzzer pro pemerintah tanpa menjelaskan permasalahan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, LSI juga pernah melakukan survei di tahun 2019 bahwa 43% masyarakat Indonesia ini semakin takut untuk membicarakan tentang politik. Ya, dari dua situasi bersejarah tadi, yaitu Pilpres 2019 dan kemudian di Oktober 2020 adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ini seolah ada pihak yang ingin menyeragamkan ruang demokrasi di negeri ini. Nah, resinya adalah bahwa keputusan apa yang dibuat oleh pemerintah ini adalah benar. Dan jika ini benar, ini suatu bukti bahwa sudah terjadi kemunduran demokrasi di negeri ini. Dan jika membungkam adalah jawaban, lalu masih adakah tempat untuk sebuah pertanyaan?